warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Hendrianto, yang mana pada saat ini kita akan membahas mengenai materi dimensi 3, yaitu menghitung jarak antara bidang dengan bidang. Yang lalu sudah kita pelajari, yaitu mengenai jarak titik ke garis, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang. Sebenarnya sama. Di dalam membahas jarak bidang ke bidang, itu kita bisa memakai aturan-aturan yang sudah pernah kita pelajari. Baiklah, untuk lebih jelasnya, marilah kita mulai. Baiklah, kita mulai. Sebelumnya sudah kita bahas tentang kedudukan dua buah bidang. Sekarang akan membahas tentang jarak antara dua bidang. Untuk menghitung jarak bidang ke bidang lainnya, caranya hampir sama, seperti menghitung jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, dan menghitung jarak garis ke garis dan garis ke bidang. Lalu bagaimana cara menghitung jarak dua buah bidang? Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Saya gambarkan lagi di sini. Pada gambar di atas terdapat dua buah bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Dari kedua garis itu ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta, sehingga membentuk garis AB yang tegak lurus dengan kedua bidang tersebut. Jadi AB. Panjang garis AB ini merupakan jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Untuk selanjutnya, masih kita pakai gambar yang tadi. Jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek antara dua buah bidang itu. Jadi saya ulang, jarak bidang ke bidang merupakan jarak terpendek dari dua buah bidang itu, atau panjang garis yang memotong tegak lurus kedua bidang itu. Jadi di sini tegak lurus di titik A dan tegak lurus di titik B. Syarat agar bisa menghitung jarak dari bidang ke bidang adalah kedua bidang tersebut harus sejajar. Jadi bidang alfa dan bidang beta itu sejajar. Kita lanjutkan. Contoh soal. Perhatikan gambar kubus ABCD berikut. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui panjang rusuk kubus di atas adalah 12 cm dan titik P, titik H, titik R, serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Nah, pertanyaannya, hitunglah jarak bidang F, P, H. Jadi F, P, H. Jadi bidang F, P, H ke bidang D, R, S. Sekarang kita selesaikan. Perhatikan gambar berikut. Nah,
Jadi dari gambar kubus tadi, P di tengah-tengah AB, Q di tengah-tengah BC, kemudian S di tengah-tengah GH, kemudian R di tengah-tengah EH akan membentuk dua bidang, yaitu bidang PHF dan bidang DRS. Jarak antara bidang PHF dan DRS itu yang ditanyakan. Nah, sekarang perhatikan bidang FPH dan bidang DRS. Untuk mencari jarak kedua bidang tersebut, maka harus dicari panjang DY, jadi di sini adalah Y, dan panjang FY. Nah, ini DY dan FY pada bangun datar jajaran genjang DYFX, DYFX, ya, DYFX. Ini berupa jajaran genjang. Yang kita cari, saya ulangi, adalah panjangnya DY dan panjangnya FY. Nah, sekarang kita cari panjangnya PQ terlebih dahulu. PQ dengan menggunakan teorema Pythagoras. PQ, panjangnya PQ itu sama dengan akar dari BP kuadrat ditambah BQ kuadrat, karena tegak lurus di B. Sehingga PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kenapa 6? Panjangnya AB 12, berarti PB separuhnya, BQ juga separuhnya. Kalau AB 12 berarti panjang PB 12, panjangnya BQ juga 12. Ayo saya ulang, panjangnya AB 12, maka panjangnya BB separuhnya, yaitu 6, BQ juga 6. Sehingga PQ sama dengan akar dari 6 kuadrat diperoleh 36, ini 6 kuadrat diperoleh 36, sehingga menjadi akar 72. Akar 72 kita sederhanakan menjadi 6 akar 2, atau 36, akar 36 dikalikan 2. 36 itu 6, akar 2 tetap akar 2. Jadi sekarang sudah punya PQ, yaitu panjangnya 6 akar 2. Kita lanjut. Kalau tadi PQ adalah 6 akar 2, maka sekarang kita cari panjangnya BY. Nah, ini BY. Dengan teorema Pythagoras juga dan siku-siku di Y, di mana QY, nah, QY sama dengan setengah dari PQ. QY sama dengan setengah dari PQ, sehingga diperoleh 3 akar 2 cm. Karena PQ tadi panjangnya adalah 6 akar 2, sehingga diperoleh panjangnya BY sama dengan akar dari BQ kuadrat dikurangi QY kuadrat, maka diperoleh BY sama dengan akar 6 kuadrat min 3 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 6 kuadrat itu ada 36, kemudian 3 akar 2 kuadrat adalah 18. Maka BY diperoleh 36 dikurangi 18, sederhanakan menjadi 3 akar 2. Lanjut. Sekarang kita cari panjangnya FY dengan teorema Pythagoras juga dan siku-siku di Y. FY. Sekarang kita cari panjang FY dengan teorema Pythagoras juga dengan siku-siku di B, maka diperoleh FY sama dengan akar dari BY tadi sudah kita cari, ditambah BF ya,
FY sama dengan akar BY kuadrat ditambah BF kuadrat. Diperoleh FY sama dengan akar BY nya berapa? 3 akar 2. BF nya berapa? BF nya adalah rusuk, panjangnya adalah 12 kuadrat, sehingga FY sama dengan akar dari 18 plus 144. Jadi 3 akar 2 dikuadratkan diperoleh 18, 12 dikuadratkan diperoleh 144. Kita jumlah, kita sederhanakan menghasilkan 9 akar 2 cm. PQ, BY, FY sudah kita peroleh. Sekarang kita cari panjang BD dengan konsep diagonal bidang. BD itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AD kuadrat. BD sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sehingga diperoleh BD sama dengan 12 akar 2. Ini sebenarnya BD itu adalah diagonal bidang. Jadi ya kita harus ingat bahwa diagonal bidang, kalau rusuknya 12 berarti panjangnya diagonal bidang adalah 12 akar 2. Selanjutnya panjangnya DY itu sama dengan panjangnya BD dikurangi BY, sehingga DY sama dengan 12 akar 2 cm dikurangi 3 akar 2 cm, sehingga diperoleh DY sama dengan 9 akar 2. Berikut perhatikan jajaran genjang DYFX. Jika digambarkan akan menjadi seperti gambar berikut. Jadi perhatikan DYFX. Gambarnya adalah itu DYFX. Jadi di situ saya ambil dari bangun ruang kubus ABCD, terus kita gambarkan di luar, di mana panjangnya DY sama dengan FX sama dengan akar 2 cm, panjangnya DX sama dengan FY sama dengan 9 akar 2 cm, sedangkan OX itu sama dengan panjangnya BF. OX sama dengan panjangnya BF berapa? 12 cm. Sekarang kita cari panjangnya YZ, di mana YZ itu merupakan jarak antara bidang PQR dan DRS. Kita ambil jajaran yang genjang tadi. Kita ingat ketentuan bahwa panjangnya DX dikalikan YZ sama dengan panjangnya DY dikalikan dengan OX. Diingat-ingat terus. Selanjutnya DX kita sudah tahu, yaitu 9 akar 2 dikalikan YZ. YZ yang kita ketahui adalah jarak antara bidang dengan bidang tadi, sama dengan DY. DY adalah 9 akar 2 dikalikan 12. Maka kita hitung, diperoleh nilai YZ sama dengan 12. Kesimpulannya apa? Jarak antara bidang dengan bidang, ya, jarak antara bidang FPQ ke bidang DRS adalah 12 cm. Demikian untuk kali ini yang bisa saya sampaikan mengenai jarak bidang dengan bidang. Tadi sudah kita simpulkan bahwa syarat untuk menentukan jarak bidang ke bidang adalah kedua bidang tersebut harus sejajar. Kemudian jaraknya adalah jarak terpendek dari bidang ke bidang tersebut. Silakan dipelajari berulang-ulang karena tidak ada kata-kata sulit. Kalau kita belajar dengan berulang-ulang, saya yakin
bahwa materi matematika akan bisa terpecahkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.